Hadir, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak ingin meminta Tasya dan Dini untuk memimpin kita dalam lagu pujian dan doa pembuka. Kita bernyanyi. Bila ku lihat bintang gemerlapan, 1, 2, 3 ya. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Mari kita Tuhan diri kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembalikan-Mu syukur atas berkat cinta kasih serta rahmat-Nya yang masih bisa kami rasakan pada saat ini. Ya Pak, pada saat sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau yang memberkati pembelajaran kami dari memulai pertengahan hingga mengakhiri nanti, ya Pak. Ya Pak, kumpulkanlah segala dosa yang kami perbuat, sengaja maupun tidak, agar berkat yang ingin Kau berikan kepada kami tidak terhalang. Terima dan sempurnakanlah dua anak ini hanya melalui Tuhan Yesus Kristus dan berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih untuk Dini dan Tasya. Baik, Bapak ingin bertanya, apakah ada teman-teman kita yang tidak hadir atau hadir semua? Hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Di sini dengan pembelajaran kita pada hari ini dengan tema karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Di mana tujuan pembelajarannya, Bapak berharap kalian mampu menjelaskan pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan aspek-aspek pemeliharaan Allah. Yang ketiga, menunjukkan respon terhadap pemeliharaan Allah. Sebelum Bapak melanjutkan pembelajaran kita yang lebih dalam, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, yang dimana seperti apa pandangan kalian sebagai remaja Kristen terhadap alam dan lingkungan hidup yang terjadi pada saat hari ini. Ada yang bisa menjawabnya? Saya. Ya, baik, kepada Tasya. Sebagai remaja Kristen, pandangan terhadap alam dan lingkungan hidup saat ini adalah sebagai ciptaan Tuhan yang berharga, di mana mereka memiliki tanggung jawab, memiliki stewardship atau penjaga untuk melestarikan alam. Mereka melihat kerusakan lingkungan seperti akibat dari keserakaan dan perilaku yang merusak yang bertentangan dengan iman, serta merasa terpanggil untuk memulai dari diri sendiri dalam menjaga lingkungan sebagai bentuk ibadah dan ekspektasi kasih kepada Tuhan. Iya, kita harus menjaga alam dan lingkungan kita supaya alam dan lingkungan kita yang telah diciptakan oleh Tuhan dapat terjaga dan menjadi asli kita lihat. Yang kedua, Bapak ingin bertanya, mengapa penting bagi kita untuk menjaga hubungan harmonis kita dengan Allah? Ya, baik, pada Dini. Menjaga hubungan harmonis dengan Allah sangat penting karena menjadi fondasi keimanan, sumber ketenangan batin, serta tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah dan menyembahnya, Pak. Iya, kita harus menjaga hubungan harmonis kepada Tuhan dengan cara kita harus selalu menyembah dengan cara atau menjaga alam sebagai ciptaannya. Baik, di sini kita akan belajar mengenai pengertian pemeliharaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pemeliharaan adalah proses, cara, perbuatan memelihara,
penjagaan atau merawat. Yang kedua, sebagai dalam peternakan kita harus memelihara suatu binatang tersebut. Di mana yang ketiga, penyelamatan, penghindaran dari bahaya dan sebagainya. Yang keempat, menjaga harta kekayaan terutama produksi dalam perusahaan agar tetap dalam kondisi baik. Di mana dalam keempat ini memiliki makna yang sama dalam cara kita harus dalam memelihara alam dan di mana pemeliharaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk menjaga dan memperbaiki agar selalu dalam keadaan baik. Yang di mana kita harus memiliki tindakan dalam menjaga dan melestarikan alam ciptaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang dimana makna pemeliharaan Allah adalah penjagaannya terhadap pelaksanaan rencananya sehingga rencana tersebut tidak menjadi gagal. Makna dari pemeliharaan Allah adalah penjagaannya terhadap pelaksanaan dan menopang segala sesuatu dengan kuasanya dan setiap detail dari kehidupan dan tindak semua makhluk tidak luput dalam penjagaannya. Di mana dalam makna ini pemeliharaan Allah akan alam yang sebagai ciptaannya tidak di mana pemeliharaan Allah dalam alam ciptaannya kita disuruh untuk memiliki tindakan dalam menjaga dan memperbaiki alam semesta. Di mana yang kedua ini pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Meskipun manusia dengan sengaja menghancurkan alam, pemeliharaan Allah dalam setiap ciptaannya tidak pernah berhenti seperti saat bencana tsunami atau banjir bandang. Alam yang menjadi rusak dan hancur secara perlahan mengalami pemulihan di mana Allah akan selalu menjaga dan memelihara walaupun ada bencana seperti tsunami atau banjir bandang. Allah sebagai pencipta sesuatu, yaitu Allah yang memelihara, mengatur dan memerintah semua ciptaan. Yang bisa kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 7. Ada yang membawa Alkitab? Ada, Pak. Ya baik, kita membacanya secara bersama-sama ya. Apakah saudara yang mendapat? Baik, kita membacanya bersama-sama. 2 Petrus 3 ayat 7. 2, 3 ya. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ya, di dalam 2 Petrus 3 ayat 7 di mana dikatakan yang sekarang yang harus dipelihara, di mana kita harus memelihara alam yang telah diberi Tuhan kepada kita. Selanjutnya, adapun aspek-aspek pemeliharaan Allah di mana dalam Kejadian 1 ayat 1 Allah menciptakan langit dan bumi, di mana Allah terlebih dahulu menciptakan langit dan bumi. Ia tidak meninggalkan dunia, justru sebaiknya ia terus terlibat dalam seluruh aspek kehidupan umatnya di dalam pemeliharaan ciptaannya. Setidak-tidaknya ada 2 aspek pemeliharaan alam. Yang pertama yang bisa kita lihat yaitu pelestarian, di mana dalam Mazmur 36 ayat 7 bisa kita baca. Dalam Mazmur 36 ayat 7 ada yang sudah mendapatkan? Apakah sudah ada yang mendapat? Sudah, Pak. Ya, mari kita baca bersama-sama Mazmur 36 ayat 7. 2, 3 ya. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah, hukummu bagaikan samudera raya yang hebat, manusia yang hebat kau selamatkan ya Tuhan. Iya, dalam Mazmur 36 ayat 7 ini di mana dikatakan keadilanmu adalah seperti gunung Allah,
hukummu bagaikan samudra raya yang hebat dalam manusia dan hewan. Di mana di sini Tuhan memberikan alam dan pemeliharaannya kepada kita dengan menyelamatkan kita. Di mana di sini jelas dituliskan bahwa dengan luasnya Allah melestarikan dunia. Yang kedua, penyediaan. Allah menyediakan apa yang perlu oleh ciptaannya, di mana Tuhan menyediakan segala isi dalam bumi ini. Allah sudah menyediakan bagi kita, seperti Allah menciptakan langit dan bumi, manusia dan lainnya. Oke, yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 14, adapun yang kita dapat dalam Pemazmur Daud menegaskan bahwa Allah menyediakan kebutuhan manusia dalam Mazmur 104 ayat 1 sampai 35, serta menyatakan kuasanya untuk menciptakan dan memelihara, yang bisa kita lihat nanti dalam Ayub 38 ayat 1 sampai 38. Oke, yang selanjutnya ada respon terhadap pemeliharaan Allah, di mana ada 4 respon Allah terhadap pemeliharaan. Yang dimana yang pertama menyembah Allah, yang kedua hidup bersyukur, yang ketiga menjadikan Allah sebagai sumber dari segalanya, yang keempat bertanggung jawab atas kelestarian alam. Yang dimana yang pertama ini menyembah Allah, kita harus menyembah Allah dan memuji Dia karena Dia telah memberikan alam semesta, dan dalam pemeliharaan Allah kita diberkati. Yang kedua, hidup bersyukur. Kita harus hidup bersyukur, di mana kita harus bersyukur dalam pemeliharaan Allah karena kita telah diberikan alam dan lingkungan untuk kita menikmati keindahan ciptaan Tuhan. Yang keempat, menjadikan Allah sebagai sumber dari segalanya, di mana Allah sebagai sumber dari segalanya. Yang keempat, bertanggung jawab atas kelestarian alam, di mana sebagai manusia ciptaan Allah, kita harus bertanggung jawab atas kelestarian alam yang diciptakan oleh Tuhan. Baik, di sini Bapak ingin meminta kepada kita semua untuk berdiskusi dalam bentuk kelompok yang terdiri dari 2 atau 3 orang, yang menjadi 3 kelompok. Tasya berdampingan dengan Yohana dan Roskita, Olah berdampingan dengan Rolinda, Dini dengan Rahel. Yang menjadi pertanyaannya, pemeliharaan Allah dalam ciptaannya jika dikaitkan dengan Ayub 38 ayat 1 sampai 38. Apakah ada yang belum mengerti? Ada yang tidak jelas? Jelas, Pak. Oke, baik, segera dikerjakan. Langsung sertikan dulu. Bentuk lo kelompok kuliah. Benola atau pengkotok naik, mungkin 12 orang simpan. Udah, udah, take ya. Baik, ada yang tidak dipahami? Paham terus kita? Paham, Pak. Bagaimana Olah paham? Paham kan? Ya. Ya, baik. Apakah ada yang sudah mendapat jawabannya Sudah, supaya dipresentasikan di depan kelas? Lagi? Gimana?
presentasikan hasil diskusi kami, yaitu pemeliharaan Allah dalam ciptaannya. Allah tidak hanya menciptakan dunia, tetapi Ia terus menjaga dan mengatur semuanya sampai sekarang. Hujan turun, matahari terbit, laut punya batas, angin tertiup, semua itu terjadi karena Allah yang telah mengatur. Allah juga memelihara manusia, yaitu dengan memberi kesehatan, memberi rezeki, melindungi hidup, dan menuntun kita setiap hari. Artinya, Allah selalu bekerja dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah berkuasa penuh atas seluruh ciptaan. Ia akan menciptakan bumi, mengatur laut, angin, hujan, bintang-bintang, terang dan gelap. Semua yang terjadi alam berada dalam kendalinya. Melalui ini Allah menegaskan bahwa Ia terus memelihara, menjaga dan mengatur ciptaannya dengan hikmat yang jauh melampaui manusia. Ya, baik. Terima kasih atas jawaban dari kelompok kelas kita. Beri tepuk tangan. Ya, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak mengajak anak-anak sekalian untuk pembelajaran kita pada saat hari ini. Apakah ada yang tahu? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada saat hari ini, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada saat hari ini? Pak, Ya, baik, pada Rulinda. di mana kita topik kita hari ini ya Pak. Ya, baik. Karya pemeliharaan Allah dalam ciptaannya, di mana pemeliharaan Allah itu tindakan kita untuk memelihara, menjaga, merawat lingkungan kita sebagaimana mestinya Tuhan mengajarkan kita untuk merawat dan melestarikan lingkungan sekitar kita. Ya, baik, sangat bagus jawaban dari Olin. Di mana Bapak ingin bertanya, apakah kalian sudah mampu menjelaskan pemeliharaan Allah dalam ciptaannya? Yang kedua, apakah kalian sudah mampu menjelaskan aspek-aspek pemeliharaan Allah? Yang ketiga, dapat merespon terhadap pemeliharaan Allah. Di mana kesimpulan kita pada hari ini yaitu pemeliharaan Allah dalam tindakannya yang terus-menerus untuk menjaga, merawat, menyelamatkan dan menopang seluruh ciptaan agar tetapi berada dalam keadaan yang baik dan berjalan sesuai dengan rencananya. Allah tidak hanya menciptakan dunia lalu meninggalkannya, akan tetapi Ia terus hadir dan bekerja dalam setiap detail kehidupannya dalam manusia dan ciptaan. Bahkan ketika manusia merusak alam, kuasa pemeliharaan Allah tetap berlangsung sehingga ciptaannya dapat pulih dan terus bertahan hingga hari ini. Sekian pembelajaran kita pada saat hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih atas penyertaan pada saat hari ini. Kami telah selesai melakukan pembelajaran kami pada saat hari ini. Kiranya Tuhan berkati pembelajaran kami pada saat hari ini. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.